Nah, oleh karena itu, apakah yang paling penting di dalam Dhamma yang perlu dipraktekkan dan difahami adalah pelepasan apa yang kita sukai. Kenapa? Karena itu yoyo, yaitu bahwa memang hal yang tak lekang oleh waktu itu adalah Dhamma. Saya sangat sepakat sekali, dan kalau kita berbicara tentang waktu, berarti di sini ada problem. Manusia ini menghadapi problem dengan perubahan. Tadi sudah disinggung juga oleh Romo Tony maupun di dalam video pembukaan, yaitu adanya perubahan-perubahan. Kendaraan bisa berubah menjadi rusak mungkin, bangunan juga bisa rusak, tubuh kita juga bisa menua, bisa sakit, bisa mati. Berarti ini semua memang ada perubahan, ada problem pada perubahan. Nah, kemudian ajaran Sang Buddha ini justru berusaha untuk membantu kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Jadi kita tidak takut berubah, karena kita menyadari semua itu berubah. Nah, kita harus mempersiapkan diri supaya kita siap untuk berubah atau siap menghadapi perubahan. Jadi, kalau sekarang misalnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, saya melihatnya atau saya memahaminya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk siap menghadapi perubahan. Ini karena apa? Karena disampaikan di dalam salah satu pepatah yang sangat terkenal sekali bahwa segala sesuatu adalah berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Berarti kan sekarang paradoks ini menjadikan problem bagi kita. Nah, Dhamma menyediakan sarana untuk menghadapi perubahan tersebut. Sarananya apa? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Romo Tony, yaitu ajaran Sang Buddha yang pertama kali yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam pembabaran Dhamma yang pertama, yang paling dikenal dengan roda Dhamma, pemutaran roda Dharma, yaitu berbicara tentang 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini bukan secara random atau acak, tetapi justru menjadi kurikulum seluruh ajaran Buddha. Bahkan kurikulum sebelum Buddha Gotama, yaitu Buddha-Buddha yang sebelumnya, di zaman Buddha Gotama hari ini, ataupun bahkan setelah di zaman Buddha Gotama ini. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Romo Tony Yoyo tadi adalah bahwa Dhamma itu tak lekang oleh waktu. Jadi zaman Buddha kapan saja, hal ini sama. Dan apa yang sama? Yang diajarkan dengan 4 kesunyataan mulia. Karena ini adalah senjata kita, kesiapan mental kita menghadapi perubahan itu. Dalam 4 kesunyataan mulia disebutkan bahwa yang pertama, hidup ini berisi ketidakpuasan. Jadi segala sesuatu tidak puas. Kenapa? Justru karena perubahan itu yang membuat kita tidak puas. Kita tidak siap menghadapi perubahan. Ketika kita sekarang misalnya sedang mengikuti acara ini secara online, kemudian karena kekurangan batu bara maka listrik kemudian terputus, kita kemudian bisa emosi, tidak siap menghadapi perubahan, walaupun kita sudah mendengar cerita bahwa hidup itu berubah. Kalau sekarang ada hubungan secara dalam jaringan, nanti satu ketika bisa putus, kita tahu. Tetapi kita tidak siap menghadapi perpisahan secara mendadak itu. Kemudian kita sekarang baru senang dengan acara ini,
Tahu-tahu acaranya loh kok sudah selesai, menjadi tidak puas. Padahal kita sudah tahu setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi ya tetap menimbulkan ketidakpuasan. Sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang akan seperti itu. Karena problemnya bukan pada zaman. Problemnya pada setiap makhluk ini yang menyikapi perubahan. Bahkan setiap makhluk ini bukan hanya manusia saja. Hewan pun sama. Beberapa orang yang memiliki peliharaan di rumah ya, ataupun keluarga berbulu di rumah, yaitu misalnya kucing atau anjing misalnya, ketika ditinggal pergi, mereka kadang stres juga. Jadi mereka kemudian gelisah sekali menanti kehadiran yang pemiliknya ini. Karena dianggap pemiliknya adalah keluarga sendiri. Kemana sih kamu? Kalau kucing ya kemudian mengiong, kalau anjing kemudian kadang-kadang malah ada yang menangis, mengeluarkan suara yang menyedihkan sekali menunggu keluarganya ini datang. Jadi perpisahan akibat perbedaan waktu, perubahan, itu yang menimbulkan ketidakpuasan. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan empat kesunyataan mulia di awal pembabaran Dhamma beliau, bukan secara random, tetapi ini justru nanti menjadi kurikulum ajaran beliau yang selanjutnya. Sampai 45 tahun, selalu beliau juga mengajarkan empat kesunyataan mulia itu. Bahkan nanti setelah Sang Buddha wafat pun, semua yang diajarkan siapapun juga harus berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini. Kalau tidak berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini, berarti bukan ajaran Buddha. Nah, jadi ini benar-benar kurikulumnya. Kenapa? Karena setiap orang cenderung tidak siap menghadapi perubahan. Jadi timbul tidak puas. Nah, tidak puas itu kemudian sering dibahasakan sehari-hari sebagai penderitaan. Sehingga ketika ajaran Sang Buddha, kesunyataan yang pertama adalah penderitaan. Waduh, hidup ini kok menderita banget ya. Ajaran Sang Buddha ini kok terlalu negatif ya. Pesimis banget karena hanya mengajarkan penderitaan. Padahal kan hidup bahagia. Nah, tetapi ingat, kesunyataan yang pertama bukan berdiri sendiri. Bahwa hidup ketidakpuasan atau yang lebih banyak dikenal sebagai penderitaan itu tidak berdiri sendiri. Dia ada yang kedua, bahwa segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan itu sebetulnya ada sebabnya, yaitu keinginan kita untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki. Zona nyaman yang kita miliki itu yang mau kita pertahankan. Jadi ketika rumah saya bagus, saya ingin mempertahankan rumah saya. Padahal ketika ada banjir seperti baru-baru terjadi di Tiongkok, misalnya banjir besar yang luar biasa, kita tidak bisa tanpa menyangkal ataupun tanpa persiapan kemudian, sudah saya nggak mau kebanjiran rumah saya. Nggak mungkin. Kalau sudah kebanjiran ya habislah apa yang kita miliki. Nah kadang kita tidak siap menghadapi itu. Kenapa? Karena saya ingin mempertahankan apa yang saya miliki. Zona nyaman. Ya, saya sudah nyaman begini. Kok datang banjir sih? Kok datang api sih? Kok datang gempa bumi sih? Kok datang orang yang mengurus sertifikat dan ternyata hasilnya saya harus pindah sih? Nah, jadi ketidakpuasan ini ada sebab, yaitu keinginan untuk mempertahankan. Karena kita sudah tahu sebabnya, maka pada kesunyataan yang ketiga, kalau sudah tahu sebabnya, kita atasi nih. Supaya kita siap menghadapi perubahan waktu itu. Perubahan karena waktu. Tadi pagi dengan yang sekarang, atau malam, itu menjadi berubah. Malam menjadi pagi, itu juga ada perubahan. Makanya, kalau kita sudah tahu sebabnya akibat waktu tersebut, yaitu keinginan kita sendiri, kita bisa perbaiki. Nah, ini adalah kesunyataan yang ketiga.
kita bisa menyelesaikan masalah itu sehingga ketidakpuasan menjadi kebahagiaan. Karena bisa diselesaikan ketidakpuasannya. Nah, kemudian kesunyatan yang keempat adalah caranya. Cara menyelesaikan ketidakpuasan itu untuk mencapai kebahagiaan. Itu yang disebut jalan mulia berunsur 8. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha dengan sangat luar biasa sekali, ringkas sekali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu khotbah Sang Buddha untuk pemutaran roda Dhamma, itu yang benar-benar menjadi kurikulumnya. Nah, sekarang di dalam beberapa contoh misalnya, tadi kucing ketika ditinggal sahabatnya yang berkaki dua yaitu manusia, dia gelisah, tidak siap menghadapi perubahan. Anjing pun juga demikian. Keluarga, apalagi ya kadang yang sudah punya anak dan sebagainya, ketika keluarganya ayah atau ibunya pergi, anaknya langsung nangis. Sehingga kadang-kadang beberapa anak ditinggal dengan ditidurkan dulu dan lain sebagainya, sehingga ketika anak sudah tidur langsung ditinggal pergi, sehingga kalau anaknya bangun dicari nggak ada misalnya. Kenapa? Karena tidak siap menghadapi perubahan anak itu. Nah, tetapi watak anak-anak itu ada terbawa di dalam diri kita juga sampai dewasa. Ketika kita berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang tidak kita suka, kita juga stres. Kalau kucing bisa stres karena berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disuka, misalnya kucing tidak suka dengan anjing misalnya. Ada juga kan, ada kucing yang tidak suka dengan anjing, kucingnya bisa stres, bulunya bisa naik semua. Artinya bertemu dengan yang tidak disuka juga menimbulkan problem. Nah, sekarang yang bisa menghadapi problem ini bukan kucing, bukan anjing. Tetapi yang bisa menghadapi problem ini adalah orang yang mengenal Buddha Dhamma. Nah, disinilah peran Buddha Dhamma itu. Sekarang, ajaran Sang Buddha mengajarkan hidup ini berubah dan bisa diselesaikan. Apa sih yang diselesaikan? Sebelum perubahan itu terjadi pada diri kita harus mendahului berubah dulu. Apa itu? Siap kehilangan. Kenapa? Karena perubahan itu adalah hilang. Apa yang kita senangi, kemudian lenyap dari diri kita. Yang kita cintai, lenyap dari diri kita. Berarti dia ada perubahan. Sebaliknya, ketika bertemu dengan yang dibenci, sebetulnya itu juga berpisah dengan yang dicinta. Saya tidak suka pas acara seperti ini, yang online ini, kemudian sinyalnya putus. Berarti kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu sinyal yang berkesinambungan itu. Jadi bertemu dengan yang dibenci sama dengan berpisah dengan yang dicinta juga. Nah, jadi kalau demikian kita sekarang harus siap menghadapi perpisahan dengan yang dicinta. Problem kita cuma satu aja, berpisah dengan yang dicinta. Sekarang apa caranya? Bagaimana caranya kita berpisah dengan yang dicinta? Marilah kita mulai melepas apa hal-hal yang kita cintai yang dikit-dikit aja dulu. Misalnya saya punya permen. Saya senang sekali permen ini. Saya sangat menyukai permen ini. Mampu nggak saya melepas yang saya cintai ini, saya berikan kepada orang lain? Kalau saya mampu, maka satu ketika jika permen ini hilang, permen ini habis, pabrik permen ini tutup sekalipun, saya sudah siap menghadapi perubahan itu. Jadi latihannya kita cuma satu, belajar melepas yang kita cintai. Saya suka baju ini. Bisa nggak saya melepas baju ini, saya berikan kepada pihak lain? Kenapa? Karena satu ketika baju ini pun pasti akan lepas dari diri kita. Ketika mungkin sobek, ketika mungkin hilang, ketika dijemur, dan sebagainya. Kemudian saya suka dengan misalnya kendaraan saya. Mampu nggak saya memberikan kendaraan saya ini yang saya suka ini kepada pihak lain? Kenapa? Karena satu ketika kendaraan ini juga bisa rusak.
Kendaraan ini bisa hilang juga ketika saya pakai. Atau mungkin kena banjir, bisa hilang, kena api, juga bisa musnah. Nah, dari latihan kerelaan, kita belajar satu hal saja, yaitu belajar melepas yang kita sukai, tanpa harus belajar menerima yang kita benci. Yang penting kita belajar melepas yang kita sukai. Karena menerima yang kita benci itu sebetulnya juga belajar menerima kenyataan, belajar melepas yang kita sukai juga. Maka hidup ini akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan ini yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya, tetapi yang paling penting kita praktekkan dulu. Jadi marilah dalam acara ini saya meminta ataupun saya mengkondisikan Anda ataupun saya berusaha mengajak Anda semua atau kita semua juga belajarlah mulai melepas apa yang paling kita sukai. Dari yang paling kecil dulu kita belajar melepas yang paling kita sukai. Lama-lama nanti kita bisa melepas yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai satu ketika kita melepas hidup kita ini. Kenapa? Karena hidup kita ini juga tidak kekal. Apa yang kita miliki saat ini, baik itu karir, keluarga, harta, apa saja. Ketika kematian itu datang, kita harus melepas. Dan ini semua sangat berharga bagi kita karena kita nyari seumur hidup kita. Karir kita, keluarga kita, kita jaga habis-habisan. Anak kita dewasakan sampai bisa mandiri. Semua kita usahakan, tetapi itu semua harus kita tinggalkan. Mampu nggak kita melakukan? Mungkin sekarang kita belum terbayang kemampuan kita sampai di situ. Tidak apa-apa. Kita belajar dari yang kecil-kecil dulu. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, baik Anda yang sedang masih menyaksikan siaran langsung, maupun nanti yang menyaksikan dokumentasi acara ini, marilah mulai sekarang juga kita belajar melepas yang kita sukai. Dari yang kecil dulu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil-kecil yang kita sukai, cobalah kita melepas. Kalau kita mulai bisa melepas itu dan kita kemudian timbul bahagia, begitu mungkin misalnya sandal kita hilang ketika kita di wihara dan kita bisa merasa nyaman, ya nggak apa-apa lah, sandal hilang berarti ada yang membutuhkan. Nanti satu ketika saya nyari lagi misalnya, walaupun kita jangan berpikir, kalau gitu saya pakai sandal 5 biar lebih banyak yang hilang. Nggak perlu seperti itu, tetapi kita sekarang bisa siap menghadapi perubahan. Ketika saya sakit, kemudian saya juga bisa mengatakan, saya sudah siap kehilangan kesehatan saya. Kenapa? Karena ketika saya sedang sehat kemarin, saya sudah banyak hal yang saya lakukan. Sehingga saya sudah siap menerima kenyataan, tinggal saya pergi ke dokter, saya belajar untuk memperbaiki kondisi tubuh saya, sehingga saya sehat, dan saya bisa berkarya lagi, menjadi lebih baik lagi. Dengan cara demikian, maka ketika perubahan itu datang pada diri kita sudah siap menghadapi. Dan kita bisa mewariskan kemampuan, kesiapan mental kita menghadapi perubahan ini kepada lingkungan kita, keluarga kita, generasi di bawah kita, anak misalnya, cucu misalnya, keponakan misalnya, atau siapapun juga bahkan tetangga kita sekalipun, kepada masyarakat di sekitar kita sekalipun, karena kemampuan untuk melepas apa yang kita sukai itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Bahkan bayi pun bisa, ataupun anak kecil pun bisa. Ketika dia punya mainan, kemudian kita bisa mengatakan kepada dia, diberikan mainan ini kepada temanmu, pinjamkan saja. Itu adalah bagian dari pelepasan apa yang kita sukai. Inilah sebetulnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, yang tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Romo Tony Yoyo, yaitu Buddha Dhamma, dan saya akan memberikan yang lebih khusus lagi, yaitu tentang 4 kesunyataan mulia, yaitu kesiapan kita menghadapi perubahan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita belajar melepas yang kita sukai, sehingga ketika datang hal yang tidak kita sukai, kita telah siap menghadapinya dengan batin yang tenang seimbang. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengkondisikan kita masuk ke dalam diskusi yang menarik. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Silakan.
Baik, terima kasih Ana Modana Bante Utamo Mahatera atas uraian, pandangan, serta inspirasi yang telah Bante bagikan kepada kami semua. Mari kita lanjutkan pada sesi tanya jawab malam hari ini. Panitia dapat menampilkan pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Mita Sari Dewi dari kota Jakarta. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante dan Romo. Izin bertanya, menurut Bante atau Romo, di tengah berbagai tantangan kehidupan modern saat ini, ajaran Buddha apa yang paling mendesak untuk dipahami dan dipraktikkan oleh umat Buddha? Mengapa ajaran tersebut menjadi begitu penting pada zaman sekarang? Wow, luar biasa menarik pertanyaannya. Mungkin ini juga bagi pemula juga penting untuk diketahui ya Bante dan Romo. Untuk penanggap pertanyaan pertama kami persilakan Romo Tony Yoyo dan nanti akan dilanjutkan oleh Bante. Silakan Romo Tony. Baik, terima kasih kepada penanya dalam hal ini Mita Sari Dewi. Pertanyaan yang sangat bagus, sangat relevan dengan topik pembicaraan malam ini. Tadi sebetulnya Bante sudah menyampaikan, mungkin pertanyaan ini diajukan lebih awal, tetapi sangat mungkin penanya maupun sahabat Nalanda bisa mengoneksikan ya. Saya hanya mengulang kembali saja. Bante tadi setelah berbagi kepada kita dengan sangat kombinasi yang sangat baik, karena sebagian atau hampir semua materi saya itu adalah berupa pemahaman. Kemudian Bante banyak menambahkan dari segi contoh-contoh keseharian. Nah, tadi Bante mengatakan di awal sekali Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana begitu Petapa Gotama sudah merealisasikan pencerahan sempurna, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya pertama kali dibabarkan itu kepada Pancawagya Biku ya, teman-teman Petapa Gotama yang berlatih. Nah, di waktu itu beliau menyampaikan yang tadi Bante sudah sampaikan kepada kita semua, bahwa ada 4 kebenaran atau kesunyataan, sedemikian luhur, sedemikian tinggi kebenarannya, sehingga dikatakan kesunyataan yang mulia. Di mana yang pertama, pengetahuan, kesadaran, pemahaman akan adanya duka. Dalam konteks ini untuk mempermudah seringkali diterjemahkan sebagai penderitaan. Kemudian bagaimana memahami bahwa ada penyebab yang membuat manusia mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga, bahwa hal itu atau penderitaan itu bisa dilewati, bisa diselesaikan, gitu ya. Dan yang keempat, ada caranya. Buddha menyampaikan, ada caranya untuk menyelesaikan penderitaan tersebut. Jadi, ini adalah salah satu yang mendesak untuk kita pahami, tetapi pemahaman saja, sahabat Nalanda sekalian, belum membantu kita untuk bergerak lebih banyak. Kita butuh melihat, mengamati kenyataan tersebut, kemudian memahami sepenuhnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami sepenuhnya? Secara umum kita butuh tahapan dari mulai yang kecil, menengah sampai besar. Karena itu tadi Bante mengilustrasikan dengan sangat pas bagaimana kita melatih melepas. Dengan kita melatih melepas dari hal-hal kecil, kita menyiapkan diri kita untuk melepas kepada hal-hal besar. Nah, dalam berbagai kesempatan saya memberikan ilustrasi begini. Andaikan kita, teman-teman, sahabat Nalanda sekalian, kita mengikuti satu acara yang paling sederhana puja bakti. Kemudian diedarkan kotak dana atau kantong dana, karena tidak selalu berbentuk kotak ya, kadang-kadang kantong
apa namanya, bentuknya kantong, yang sekarang bentuknya adalah kode yang bisa kita scan, kemudian kita berbagi apa yang kita punya. Nah, kebanyakan orang jangan bayangkan pemahaman bahwa melepas itu penting, salah satunya dengan berdana. Secara teori begitu, tapi pada waktu akan melakukan, wow, pertimbangannya luar biasa. Kalau saya ngasih begini, nanti sisanya begini. Saya butuh untuk ini dan itu, dan seterusnya. Coba teman-teman berefleksi ke diri sendiri. Kadang-kadang yang begitu sederhana itu tidak mudah bagi kita. Akhirnya kita berdanalah, berapalah, 10.000, 20.000, 50.000, atau lebih, gitu ya. Padahal yang kita lepas itu secara umum nih ya, secara umum, kemungkinan jauh lebih kecil dari keseluruhan materi termasuk uang yang kita punya. Bayangkan, untuk melepas porsi kecil dari apa yang kita punya, kepemilikan ya, dalam konteks ini, secara pemahaman umum, itu tidak mudah bagi kita. Bayangkan kalau kita harus melepaskan yang lebih besar, lebih banyak. Kebakaran, tadi Bante katakan banjir, sehingga apa yang kita punya lenyap seketika. Bandingkan dengan orang yang sudah belajar melepas dengan pemahaman, mulai dari yang kecil, kenyataan itu betul-betul dirasakan, dimengerti sepenuhnya, akan jauh lebih siap. Nah, teman-teman sekalian, juga apa yang mendesak masih dalam kaitan dengan 4 kebenaran mulia, itu adalah tilakana. Tilakana berarti terjemahan yang umum kita kenal, 3 corak umum. 3 corak umum nih yang melingkupi kehidupan kita, katakan manusia gitu ya. Melingkupi itu artinya berlaku terhadap kita. Mau terima atau enggak, 3 corak umum itu pasti akan kena. Yang pertama adalah anicca, yang tersusun dari gabungan unsur, komponen, campuran, yang memerlukan kondisi tertentu untuk tetap eksis, maka cepat atau lambat akan berubah. Nah, kebanyakan masyarakat umum, umat Buddha, kemudian menafsirkan ini sebagai perubahan yang cenderung negatif. Apa maksudnya? Fisik kita menua, meluruh, menurun. Kemampuan kita mengingat. Benda-benda fisik betul akan mengalami penurunan, perubahan, menjadi lebih buruk, lebih jelek, lebih lemah, and the gang, dan teman-temannya ya. Tetapi, konsep perubahan harus dimaknai secara lebih lengkap. Jangan hanya negatif, tetapi juga positif. Positif artinya, kalau itu bisa berubah, maka nggak apa-apa. Saya saat ini, katakan, tidak sebaik orang lain. Praktek dhamma saya masih rendah, masih sedikit. Enggak apa-apa. Saya pernah melakukan kesalahan, kekeliruan sebelumnya. Tidak apa-apa. Karena adanya anicca, kita tuh bisa berubah. Kita menjadi lebih baik. Kita mengurangi hal-hal buruk yang kita lakukan. Dengan pemahaman ini, makanya orang jahat sejahat-jahatnya, yang mungkin kita bisa bayangkan siapa? Anggulimala, dikatakan sudah begitu banyak ya, membunuh orang-orang yang lain, sampai mengalami pelemahan ingatan dan seterusnya, sampai harus membutuhkan koleksi tulang jari, untuk mudah dihitung sudah berapa banyak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan oleh gurunya. Nah kemudian, dalam kehidupan ini bahkan bisa merealisasi menjadi seorang arahat. Terbayang nggak oleh kita, orang yang demikian jahat, hanya dalam kehidupan yang sama bisa. Tetapi kita harus pahami bahwa paramita, kesempurnaan, perjalanan kesempurnaan itu, sudah beliau himpun di banyak kehidupan sebelumnya. Jadi jangan kemudian diambil jalan pintas, enggak apa-apa, sejahat-sejahat-jahatnya di kehidupan ini. Oh, dalam kehidupan ini pun bisa kok saya menjadi lebih baik, meningkat pesat. Contohnya Anggulimala.
Jadi teman-teman sekalian, mengenai anicca, tolong dipahami tidak hanya dalam aspek yang menurun, tetapi juga bisa meningkat. Makanya kita bisa dengan praktek ajaran Buddha bahkan bisa merealisasi kesucian. Bahkan pada akhirnya juga menjadi seorang arahat. Tetapi kapan, bagaimana perjalanannya, kebanyakan kita nggak tahu. Yang kedua, corak umum yang melingkupi seluruh dari kita, diterima, diketahui atau tidak, itu adalah duka. Karena berubah, bergeser, kemudian kita tidak siap untuk menerima perubahan ini. Bante tadi sudah menyampaikan kepada kita. Ketidaksiapan terhadap perubahan menimbulkan ketidakpuasan. Mengapa itu terus berubah? Karena memang tidak ada satu kekekalan yang tidak bergeser, tidak berubah, terus seperti itu dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan. Nah, pemahaman ini penting sekali, walaupun secara teori kita, oh iyalah, saya dari dulu belajar agama Buddha tilakana, sabe sankara, anicca, dukkha, lalu anatta. Tapi itu kulit, pemahaman, kebijaksanaan belum tentu terbentuk dalam diri kita. Nah, itu yang kita harus terus lihat, kita pahami, kita praktekkan, perlahan itu akan meningkat menjadi kebijaksanaan yang utuh, yang lengkap. Demikian untuk Mita Sari Dewi, sekali lagi apresiasi ya, pertanyaan yang sangat baik, relevan dengan topik kita hari ini. Semoga memberikan tambahan wawasan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bante, terima kasih moderator Ratna. Ya, demikian jawaban dan tanggapan dari Romo Toniyoyo. Bante, dengan penuh hormat kami persilakan Bante untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi, dalam kehidupan yang modern, yang perubahannya sedemikian cepat, sebetulnya apa yang harus kita pahami, dan apa yang harus kita pahami dan kita praktekkan? Sebetulnya yang tadi kita sudah bahas, seperti yang Romo Tony sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita belajar melepas apa yang kita sukai. Kenapa demikian? Kita lihat sekarang, di zaman kemajuan yang demikian luar biasa, salah satunya adalah karena AI. Ini semua gaya hidup bisa berubah. Misalnya saja, sekarang dengan HP kita, misalnya dulu ya, kalau mau nyari materi-materi dhamma, mungkin apa ya, mau ceramah dhamma misalnya, wah kita harus buka buku-buku dhamma, kira-kira topik apa nih yang mau disampaikan, misalnya kalau mau ceramah dan sebagainya. Lalu muncullah internet. Nah, kita tinggal search di internet itu, di browser kita, apa ya, tema kita apa ini, misalnya tentang ketidakkekalan misalnya. Tetapi sekarang dengan AI itu jauh lebih cepat. Karena AI menyimpulkan dari semua artikel yang demikian banyak, dari seluruh dunia, kemudian tinggal kita baca ringkasannya. Nah, jadi kita sekarang cepat sekali harus berubah. Nah, itu berarti, wah ini beberapa orang sebagai penulis buku, saya kan ingat sekali, ini Romo Tony juga termasuk salah satu penulis buku, karya-karyanya banyak sekali beliau. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa gara-gara pencarian di peramban kita dengan AI itu, membuat para penulisnya agak menjadi kurang semangat. Kenapa? Karena dia sudah capek-capek nulis, sudah jarang dibaca, karena yang baca adalah AI-nya ini. Dia langsung menyimpulkan tulisan-tulisan dari berbagai makalah itu, langsung disajikan dalam bentuk ringkasan. Nah, sehingga kalau kita nanti tanya tentang misalnya, Buddha Dhamma apa ya? Kemudian di situ ada penjelasannya beberapa, ringkasannya, kemudian di belakangnya itu ada referensinya. Nah, referensi ini misalnya artikel dari Romo Tony Yoyo misalnya, itu bisa kita klik, bisa tidak kita klik. Jadi yang baca adalah si AI, bukan kita. Kadang kita, oh ini tertarik nih, saya uraiannya mungkin lebih bagus, apa lebih banyak kan, karena di artikel aslinya, itu baru diklik.
Tetapi waktu ngeklik itu sudah jauh lebih sedikit karena yang baca adalah si AI. Jadi kita mulai belajar melepas. Kemudian AI ini berkembang menjadi robot. Sopir-sopir sudah, kemudian sekarang sudah ada kendaraan yang bisa tidak pakai supir. Kemudian berbicara seni misalnya, pembuat lagu bisa dengan AI. Syairnya pun bisa AI yang buat. Jadi kita sudah nggak pusing-pusing mikirin memilih kata dan lain sebagainya. Sudah tinggal AI, kita hanya dikasih promptnya saja, tolong buatkan lagu tentang ketidakkekalan. Nah sudah, langsung keluar dia. Tinggal kita edit sebentar, kemudian kita masukkan ke dalam musik komposernya, dan akhirnya keluarlah lagu yang lengkap. Jadi komposer ataupun pencipta lagu menjadi sudah berkurang pekerjaannya. Demikian pula pelukis. Kita tinggal gambar sedikit, saya mau bikin logo wihara, gini kira-kira coretannya gini, langsung dimasukkan ke AI, langsung jadi bagus. Saya nggak cocok, ganti, bisa lagi. Jadi sekarang kita harus belajar melepas yang kita sukai, termasuk adalah kemampuan-kemampuan kita tadi, yaitu profesi kita. Biku pun sekarang sudah ada AI-nya. Kemarin sudah keluar yang di Korea. Seperti saya sih menunggu yang masih lebih canggih lagi ya. Yang di Korea itu sudah dicobain biku dan sebagainya, sehingga sedikit menjadi polemik di dalam media sosial. Ini kalau biku kan tujuannya adalah pelepasan. Lah ini kan mesin nggak ada pelepasannya. Ya ini bukan ngurusin itu dong. Ya sekarang kalau robot ya disuruh misalnya menjawab pertanyaan Dhamma. Seperti sekarang ini kita bisa menggunakan robot karena robot sudah, AI itu sudah jauh lebih pandai. Dia memahami seluruh pengetahuan dan dia bisa mengerti seluruh tipitaka yang ada di seluruh dunia ini. Dan dia tinggal dimasukkan, langsung bisa memberikan jawaban dengan baik. Nah, profesi itu kita harus siap melepas. Kita tidak bisa mengatakan, wah aku harus jadi pemimpin terus. Nggak bisa. Kita sekarang harus belajar, oh, kalau aku sudah nggak bisa jadi pelukis gimana ya? Oke, saya cari alternatif lain. Mungkin saya jadi penasehat misalnya. Tapi sekarang penasehat juga sudah dipakai sama AI. Gimana ya? Nah, nanti kita pilih lagi, pilih lagi. Selama kita mampu melepaskan apa yang kita sukai, kita akan bisa melihat peluang yang lain. Tetapi semakin kita ketat mempertahankan apa yang kita sukai, semakin kita tidak bisa melihat alternatif lain. Ketika saya sudah memegang siku kiri saya, maka saya tidak bisa memegang telapak tangan saya. Bahkan telapak tangan kiri yang paling dekat pun tidak bisa. Bahkan pergelangan tangan kiri pun tidak bisa. Bahkan lengan bawah pun, yang kiri pun tidak bisa. Yang terdekat tidak bisa. Kenapa? Karena saya melekat dengan siku kiri saya. Tetapi ketika saya melepas siku kiri saya, maka saya bisa memegang apapun juga. Memegang lengan bawah kiri saya, memegang pergelangan kiri saya, memegang telapak tangan kiri saya, memegang hidung saya, memegang kepala saya, memegang telinga saya. Bisa semua. Kenapa? Karena saya melepas. Melepas apa yang saya sukai, saya akan mendapatkan apa saja yang tak terpikirkan sebelumnya. Tetapi ketika saya selalu melekat dengan apa yang saya sukai, saya hanya mendapatkan itu saja. Karena itu, ketika kita di zaman modern, apalagi persaingan kita sudah bukan antar sesama manusia, tetapi dengan AI yang jauh-jauh kemampuannya lebih hebat dari kita. Kita tidak akan mampu melawan AI karena AI itu kemampuan dari seluruh dunia. Sehingga dia bisa bekerja 24 jam, 7 hari, 1 bulan, 31 hari, dan sebagainya, 265 hari dalam 1 tahun. Kita tidak akan mampu seperti itu. Tetapi ketika kita bisa melepas, maka kita justru bisa melihat banyak hal yang kita mampu kerjakan selain yang sudah dipegang AI. Kalau tadi dikatakan oleh Romo Tony bahwa ketika kita melihat ketidakkekalan, jangan hanya melihat ketidakkekalan yang negatif, tetapi kita juga harus melihat ketidakkekalan yang positif, bahwa orang sakit juga bisa sehat, ya, orang buruk bisa jadi lebih baik. Nah, kalau begitu, dengan adanya AI, kalau kita hanya melekat pada apa yang kita miliki, dan itu diambil oleh AI, kita stresnya luar biasa.
Tapi begitu kita bisa melepas bahkan profesi kita, melepas apa yang kita sukai, apapun juga yang kita senangi, maka kita akan melihat jalan lain yang belum dikuasai oleh AI. Karena pembantu rumah tangga pun sekarang sudah ada robotnya. Mau mencuci piring, mau menggoreng telur, mau memasak, semua sudah ada robotnya semua. Nah, oleh karena itu, apakah yang paling penting di dalam Dhamma yang perlu dipraktekkan dan difahami adalah pelepasan apa yang kita sukai. Kenapa? Karena itu akan terjadi setiap saat. Bahwa apa saja yang kita miliki saat ini, pada saat yang selanjutnya bisa kita lepaskan. Hidup kita pun demikian. Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit. Sebaliknya, orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam. Perubahan itu demikian cepat, karena itu kita justru belajar melepas supaya kita mendahului perubahan. Agar ketika perubahan itu datang, kita sudah siap dengan batin yang tenang, seimbang.